Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala fi hadha syahri fi syarifil azhar sayyidana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fil mu'mini al-bahilu wa su'ul khuluqi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya melanjutkan tausiah mau'izah pengajian pada malam hari ini, izinkanlah saya kepada seluruh jamaah menyampaikan ribuan penghormatan dan rasa syukur. Wabil khusus pertama kepada Bapak Haji Muhammad Nasir, Bapak Haji Heri Budi Prastio, Bapak Haji Syihabuddin S, Bapak Haji Sri Hartono, Bapak Ustadz Winarno, juga seluruh jajaran Ketua RT se-RW 10, Bapak Warno Aduhai. Aduh apa? Adi. Oh bukan Aduhai. Iya Aduhai ya? Ih beneran ini. Ih kan main. Enggak tulisannya Adehaye. Bener ya? Mana orangnya? Enggak salah kan ya Pak? Enggak takut salah doang saya. Kan nama orang itu mah. Boleh bikin apa nasi kuning masalahnya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nama yang disebutkan di sini cuma segini, yang mau sebutkan yang lain juga nggak tercatat. Dan tidak disebutkan siapa Haji Munasik, siapa saya nggak tahu ini. Yang pasti mudah-mudahan rasa hormat saya tidak beda lah, amin. Mungkin di sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, ketua RW. Soalnya tadi ketua RW-nya datang tadi itu. Cuma namanya yang mana saya nggak tahu ini. Hah? Bapak Heri Budi ya? Oh betul, alhamdulillahirabbil alamin. Para kiai, para hujaj, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, para ustazat yang juga alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan kita rutinitas maulid milad junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para panitia yang sudah menyisihkan tenaga pikiran dalam rangka mensukseskan acara peringatan ini, yang mudah-mudahan semuanya kita oleh Allah dalam perbuatan dan amaliyah kita dalam menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai ibadah di hadapannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama, untayan kalimat yang tidak ada bagian dan tidak ada sandingan. Manakala manusia masih diberikan oleh Allah kekuatan sesuai dengan dauhan Allah dalam Al-Qur'an, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lazadid. Wa idza'adzana rabbukum, dan manakala memaklumi, kalau dalam bahasa terjemahan umumnya memaklumi,
Tapi kalau bahasa lughatnya wa ita'adzana, dan manakala Allah masih mengizinkan. Wa ita'adzana rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Jadi kita kumpul di sini berdasarkan izin Allah, Bapak. Bukan maunya saenai dewe. Bukan kekuatan pikiran kita pengen kumpul di sini. Bukan sebatas kekuatan badan kita, saya datang jauh banget dari Doyong. Bapak tahu Doyong nggak? Doyong, Rubuh. Doyong itu jauh dari Doyong, Pasar Kemis. Itu rumah yang dikenal apa, daerah hiburan, di sana ada bioskop King. Jadi kalau ukuran yang 40 tahun, 50 itu tahu bioskop King. Terus teater Sentosa, tahu tuh Bang? Si Abang tahu nggak? Belum lahir. Itu dulu. Kita kerjaan nongkrong di sana apa ya? Langganan kayaknya kita ya. Dulu itu. Alhamdulillah ternyata malam hari ini saya datang tidak begitu jauh dari Doyong, silaturahmi ke sini karena memang ada izin Allah. Tadi saya di jalan mikir-mikir, saya bilang ini aing panitia kagak tahu siapa yang mau gua hubungi, kagak tahu tempat, lupa. Saya bingung tadi tuh ngubungin Pananang tadi angkat-angkat, saya bilang ini panitia ngambek apa gimana sama gua. Terus panitia nggak ada yang hubungin saya bilang udah bismillahirrahmanirrahim, saya bilang apa iya gue terlambat, soalnya ini tempat kayaknya biasa nih, kalau udah lihat fotonya nih biasa, gue pernah hadir di sini nih acara, bener baik, saya udah di musola 2 kali, musola lama sekali, di rumah Pananang sekali, di situ sekali ya, berarti sekarang berapa kali saya nih? 20 kali, berarti pulang gue dapat besek udah gedean ini mah. Udah berapa kali itu ceramah. Alhamdulillahirobbil. Kemarin bersantunan yatim piatu, ketemu lagi Pak RW. Ketemu lagi Pak RW dia. Ketemu lagi Pak RW. Alhamdulillah saya dibeliin rokok sama dia. Kalau sekarang belum. Bukan lagi, ini mah ngingetin doang. Ternyata izin Allah, ibu bapak, kita datang ke sini tanpa izin Allah nggak bisa. Di mana letak bahwa kita dikatakan bahwa perbuatan kita atas izin Allah? Allah berdakwah dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, kata Allah berfirman, wallahu khalaqaka wa ma taf'alun, dan Allah lah yang menciptakanmu dan apa-apa yang kamu lakukan. Allah menciptakan kita dan perbuatan kita Allah yang menciptakan. Jadi kita datang ke sini ini karena ciptaan Allah. Berarti duduknya kita menandakan kita makhluk, makannya kita menandakan kita makhluk, ngerokoknya kita menandakan kita makhluk. Nih, ntar saya minum makhluk, kuenya nggak ada, bukan makhluk, nggak ada sesajen. Itu makhluk kita. Kalau seandainya nasabah manusia tidak meyakini bahwa bentuk perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan, berarti manusia itu keluar dari sebuah keyakinan. Laisa kamislihi syai'un, dalil mutlak Quran lazimah qat'iyah. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu yang berdasarkan ciptaannya. Allah berbeda, tidak ada yang serupa dengan Allah. Titik. Tidak bisa diganggu gugat. Manakala ulama mencermati, mentafsirkan, memahami, memberikan pemahaman, ketika Allah menyampaikan dalam Al-Quran yadullah fawqa aydihim, ketika Allah mengatakan innallaha al-arsistawa, manusia berpikir kekuatan otak terbatas, ilmunya sedikit. Makanya ulama kembali kepada kalimat wallahu a'lam bimuradih. Kembali kepada kalimat Allah yang maha tahu dengan maksud itu ayat. Kita nggak bisa mentafsirkan secara hak dan benar bahwa ketika mengatakan yadun itu tangan. Kenapa sebabnya? Karena kita nanti akan berhadapan dengan satu dalil laisa kamislihi apa lumayan Pak dalil. Kalau ngajinya gitu kali Pak RW ya. Tapi saya yakin pinter-pinter semua, ini pura-pura depan saya dia. Ini jatahnya Haji Sofa, ini mah ceramah gue dengerin aja. Padahal mah jagoannya mak saya itu. Apalagi yang sebelah kiri no ujung no. Tuh lihat tuh biji sebelah kiri ujung. Kalau ngomong kalah saya sama dia. Saya 1 kalimat, dia 10 kalimat kalah. Ya itu. Yang ini kita jaga tuh itu. Makanya izin Allah datang kepada kita. Makanya kata ulama Ibnu Mas'ud, syukur 3. Pertama, nikmatnya kita syukurin. Apa bentuk nikmatnya? Bendanya kita syukurin. Barangnya kita syukurin. Orang yang punya rumah bagus begitu syukurin, alhamdulillah saya punya rumah.
Yang punya mobil kayak gitu, bagus banget tuh mobil. Alhamdulillah gue masih punya mobil. Yang di situ tuh mobil itu, mobil yang hitam, mobil yang hitam. Mobil siapa itu? Itu kita syukurin itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih punya mobil. Yang punya motor, alhamdulillah saya masih punya motor. Yang punya kontrak, alhamdulillah saya punya kontrakan. Yang punya kerjaan, alhamdulillah saya masih punya kerjaan. Yang punya istri, alhamdulillah saya punya istri. Yang punya anak, alhamdulillah saya bilang saya punya. Yang anaknya 5, alhamdulillah anak saya. Yang punya 4 bilang alhamdulillah punya. Yang 3, alhamdulillah punya. Alhamdulillah kalau yang punya 2, alhamdulillah punya 2. Yang punya 1, alhamdulillah punya 1. Yang belum punya anak, ya udah alhamdulillah masih punya istri. Begitu. Syukurin sama kita terus tuh nikmatnya itu. Makanya kata ulama, hei, latas subuh aman. Jangan sekali-kali engkau mencaci maki makanan. Nggak boleh. Orang terkadang kalau kasih makanan yang ngasih ikhlas, yang dikasihnya ngerowong. Apa nih? Minum air putih. Darah tinggi. Darah tinggi. Ini apa nih? Belum dibuka lagi susah. Panitia bukain atuh lu, itu bagus ya. Iya. Ya, syukurin Pak, syukurin. Jadi bentuknya kita syukurin. Udah nggak usah, udah tenang aja, tenang, woi, tenang, ye. Saya mah cuma lagi ceramah nyontohin begitu. Atau tenang aja sih, nggak punya pikiran. Ya panitia, kita syukurin itu. Berarti nikmatnya, bendanya kita syukurin. Ini badan Bapak, Ibu, badan kita nih, ini kita syukurin. Kalau ngomong ganteng manusia, ahsan, asal paling bagusnya bentuk, pi ahsani takwim ini paling bagusnya bentuk kita syukurin. Jangan sekali-kali menghina bentuknya Allah ketika Allah menciptakan bentuknya kita. Saya pendek, jangan sirik kepada yang badannya gede Pak RW. Saya yang kecil, jangan sirik kepada orang yang tinggi besar. Yang tinggi besar, jangan sirik kepada orang yang tinggi kecil. Kenapa? Kita syukurin. Apa syukurinnya? Gua masih sempurna dalam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hakikat johir semuanya di hadapan Allah itu tidak memberikan makna. Yang memberikan makna ketika hati engkau menerima atas johir yang Allah berikan. Alhamdulillah. Begitu. Yang punya kumis, atau alhamdulillah. Jangan menghina makanan, kata Allah. Diatur sama agama. Kalau makan lagi kumpul-kumpul, bapak pertama lagi kumpul, kita makan lagi kumpul-kumpul begini kan, ada itu. Ada pisang, ada cawu, ada pisang, ada beruk, ada pisang, ada jeruk, ada pisang, ada jeruk, ada pisang. Pan kami pisang jeruk ini mah. Ini pula lapisnya kemana ini? Ya, ada pisang. Loh, kata agama, jangan kau hadik makanan itu. Ini panitia makan cuma pisang doang sama jeruk. Di sini mah nggak ada lagi jeruk sama pisang, adanya di dalam tadi umpamanya gitu. Jangan ngehina. Yang kedua, kalau makan diajak ngeriungan, jangan sekali-kali cari makanan yang jauh dari kita Bapak, yang dekat. Adabnya tuh begitu. Kalau makan riungan nih, ya riungan makan di depan kita mah lauk tetongkol, goreng tempe, goreng tahu, yang sebelah sana ada daging, ada ayam. Jangan sekali-kali ngomong, woi lemparin tuh atuh. Jangan, makan aja di depan kita, begitu. Makan di depan kita, pertama adabnya begitu. Yang ketiganya, kalau makan sama orang yang bareng dengan kita, lihat orang. Pertama yang kita lihat tuh siapa yang paling tua di antara kita. Itu yang kita suruh makan duluan. Weh, Kiai, Masya Allah, silakan Pak Kiai. Nanti kalau habis ini makan nih Pak Kiai ya. Kalau maunya habis ini makan umpamanya. Ini Pak Kiai duluan, Pak Kiai silakan. Saya belakangan, karena saya lebih muda daripada Pak Kiai. Pak RW, duluan saya kan Pak RW. Gitu, kalau makan. Kalau enggak, balik aing. Itu namanya. Kata Allah. Makanya syukur yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, syukurin atas pemberian. Allah masih mau memberi kepada kita. Berapa banyak orang yang sudah tidak lagi diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dunia, padahal mereka selalu meminta. Tapi manakala orang tidak meminta, Allah berikan, memang itu hak prerogatif Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfuzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada yang menolak ketika Allah mau memberi. Kita jangan syirik. Kenapa? Itu hak Allah untuk memberi. Orang di rumah baik kerjanya cuma gitu-gitu doang, nggak kayak kita. Pergi pagi ke Tangerang, pergi ke Tangerang. Orang di rumah cuma begitu doang, kerjanya begitu. Kenapa tuh orang miliknya gede banget?
Ada orang yang pergi tiap hari, pagi pergi, pulang sore, pagi pergi, pulang sore. Kok miliknya cuma seperti itu? Kata Allah, Allah kalau sudah ngasih, tidak ada yang bisa menolak. Orang kalau sudah dikasih, tidak bisa ada yang menolak. Ketika orang meminta, ketika Allah menolak, tidak ada yang bisa memberi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita sekarang nih, saya rasakan Bapak Ibu, memang kalau Allah sudah ngasih jalan ya, sesuai dengan ciptaannya, itu segala sesuatu itu jadi mudah. Kita tinggal tunggu. Makanya dalam doa Allahumma hawil ahwalana ila ahsanilal. Banyak-banyak baca doa, ya Allah, rubahlah keadaanku kepada keadaan yang terbaik. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanilal. Rubahlah keadaanku dalam keadaan berubah yang terbaik. Itu sering kita bacakan dalam doa. Setiap waktu kita baca. Kenapa? Karena kita pengen yang terbaik. Tapi ternyata kebaikan-kebaikan Allah terkadang bertentangan dengan kemauan kita. Terkadang dengan kemauan kita. Semakin baik saya syukuri, semakin tua, bukan semakin gagah, semakin lemah. Dulu saya tahun kesini, tahun berapa sebelum dibangun, belum dibangun tahun berapa tuh selama itu ya di sini itu 90 2000 sebelum dibangun lah, sebelum Covid itu, waktu musolah yang lama, waktu masih lama. Saya waktu itu masih bawa mobil sendiri Bapak, mobil merah saya bawa ke sini, saya sendiri Pak RW, bawa mobil sendiri, nggak pakai supir. Nggak pakai anak buah saya sekarang, Dek, Mang, Mas, saya bawa mobil sendiri, kayak anak muda. Baju saya lepas di mobil. Kenapa sebabnya? Biar dikira anak muda. Bawa mobil gua merah gitu ya, masih muda, mata masih gagah. Sekarang ternyata Allah memberikan mata ini nggak jelas. Dulu saya kalau di mobil bawa rokok sebungkus cukup, karena saya doang yang ngerokok. Sekarang bawa supir harus ngasih rokok sama dia. Kalau panitia nggak ngasih, lalu gua tekor tuh. Potong rokok gua panitia untuk supir. Itu dulu. Ternyata Allah tidak menolak. Ternyata tidak bisa ketika Allah memberikan, saya nolak tuh nggak bisa. Kelihatannya gua masih muda, padahal mah udah tua. Kelihatan gua masih gaya, padahal mah udah tua. Ternyata ketika kita ditakdirkan oleh Allah untuk ada sebuah perubahan, di mana letaknya perubahan hal yang ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu, kan gitu kita mah. Ternyata banyak sekarang. Oh alhamdulillahirabbil alamin. Saya dulu datang ke sini, ketika datang ke sini Ustadz Ketua DKM datang ke sini, saya sekarang dulu saya pesantren saya cuma satu, umur dia 1. Datang ke sini saya minta doa dari bapak-bapak, sekarang pesantren saya jadi umur dia 2. Nah ceramah lagi nih dari sini pulang, entar suatu saat umur dia 3. Alhamdulillahirabbil. Terus itu ngebangun terus, duitnya dari mana? Entar ngebangun 2 dari mana? Hasil maulidan. Iya, kita pakai untuk ngebangun. Terus Pak Ustadz dari mana duitnya kalau sehari-hari? Saya mah punya kontrakan. Nipo pada bengong atuh. Saya mah punya kontrakan. Saya malu Bu Ibu. Kalau ceramah saya harus minta-minta dapat duit dari panitia, dapat bisa dari panitia untuk makan, saya malu. Nggak mau. Saya diomelin sama kiai saya. Kiai saya bilang, "Hei, kamu kalau mau jadi penceramah harus dagang beras, harus usaha." Gitu. Kalau kamu mau ceramah jangan sekali-kali jual ayat. Kau dikasih berapa kau ambil. Kurang jangan ngomong, lebih jangan ngomong. Kalau lebih alhamdulillah, kurang marahan. Makanya dari situ saya mikir, makanya saya usaha waktu itu. Pelan-pelan beli kontrakan sepintu, 2 pintu, 3 pintu. Sekarang udah alhamdulillah, yang rumah saya dibangun pesantren lagi, umur dia 2, kontrakan 80 pintu habis, saya beli lagi satu-satu dikit. Sekarang udah punya 80 pintu. Yang kedua, kita ikut main limbah Kiai, itu Pak RW. Main limbah. Beli besi saya, juragan besi aing. Ya serius ini mah. Emang itu mobil apa? Mobil besi itu. Lapak. Iya, atau nggak apa-apa lah, kenapa emang? Atau malu jadi kiai minta-minta? Iya, pas saya datang bilang sama guru saya begini, "Bah, itu orang kadang-kadang panitia datang ke rumah saya kiai, dia bilang, terus saya dikasih uang apa kali itu pertamanya? Kalau ceramah di mana-mana saya kasih uang duluan itu, uang transport atau uang apa? Terus saya ambil, ditempelin saya. Wah, Plok, emang kamu yakin bakal datang ke sono? Kalau kamu panjang umur datang ke sono, kalau nggak datang, orang udah ngasih DP sama kamu, udah ngasih uang sama kamu, ada harapan kamu datang, kamu nggak datang, kamu dosa kamu. Kembalikan uang itu." Aduh, Bah, habis. Udah habis. Makanya dari situ saya nggak pernah nanyain itu, "Ustadz, di sini emang kalau ceramah sama saya suka datang ke sono?" Nggak pernah.
panitia ada ngundang saya, nggak pernah ada yang datang, nggak pernah. Terus saya bermasalah kan, atau enggak lah, wah emang dakwah ini mah. Kalau seharusnya saya nggak usah datang, nggak usah diundang, saya datang ke sini. Harusnya bukan begitu. Nggak pernah saya mah panitia, makanya kalau ada panitia suruh datang, nggak usah. Bilangin, baik, panitia nggak usah datang, insya Allah mudah-mudahan gue datang gitu. Karena saya ngeri, ketika datang dia bawa bungkusan, ngeri. Kalau mau ngasih bungkusan sekarang, jangan entar masih kemarin. Makanya saya ditempelin sama kiai saya itu, jujur saya mah ditempelin Pak. Nah ini kebiasaan. Bagian kiai-kiai gede, katanya dia bilang bagian kiai gede, banyak gede, jutaan, masya Allah. Woi, tuh lihat kiai-kiai di kampung-kampung, tuh kiai-kiai kita sekeliling kita, mereka yang benar berjuang ngajarin abatasa dan sebagainya, mereka memperjuangkan agama lepas daripada perhatian kita. Itu yang harus kita utamakan, Bapak. Kata Allah, alladzina taqaw rabbahum, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya'khuduna, mereka akan mengambil sesuatu, manafi'alahum, kemanfaatan bagi mereka orang-orang yang ada di situ. Yang ngasih manfaat mereka bukan orang-orang yang jauh kita ngundang. Tuh Ki Haji, tuh Bapak Haji, tuh orang-orang yang tahu agama, yang kita tidak tahu. Pak Warno, kan tunduk atuh. Kok tunduk atuh? Yang mereka kita tidak tahu ketika mereka maghrib, mereka jikiran di rumah. Yang ketika kita tidak tahu ketika mereka datang setelah maghrib, mereka baca Al-Quran. Ternyata keluarga kita yang ada di sekitar, kata Rasulullah, wa dzakarahum fima indah, Allah akan selalu mengingat-ingat orang yang ada di sekitar mereka. Rumah satu jikiran, ada ustadz datang ke masjid terus beres sholat sunnah, habis maghrib mereka jikiran baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditambah lagi jikiran-jikiran yang lain. Ternyata sebelah rumah di samping kita ada orang yang bermasalah dengan keluarganya, ada ustadz yang jikiran, jamaah yang jikiran. Kata Allah, wa dzakarahum fiman indah, Allah akan mengingat-ingat ketika ada orang berzikir, sekeliling mereka orang berzikir, maka Allah akan angkat, Allah selalu ingat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Fokus perhatian kita lebih kencang kepada tetangga, fokus perhatian kita lebih kuat kepada orang alim-alim di sekitar kita. Kenapa? Karena secara manawiyah mereka lah orang-orang yang bertakwa, yang akan menurunkan rahmat Allah subhanahu. Kan kita mah terbalik. Makanya saya mah kalau kemana-mana, datang ke nyelonong baik panitia, iya, apa di sini masih ada sambut sama Pak Warno tuh, udah kayak kiai gede. Iya, kadang-kadang selama lain saya mah, padahal orang-orang yang perlu kita hormati itu mereka itu yang dekat-dekat dengan kita. Makanya kata Allah, wa ita'adzana rabbukum, pertama syukurin Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua, la in syakartumun nikmat faddaltukum alayya. Kalau umpamanya engkau mensyukuri atas kenikmatan Allah, aku akan menjadikan nikmat itu menjadi anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Alhamdulillahirabbil. Nah itu, makanya kita syukurin malam ini, kita syukur Bapak. Ya, sering-sering nyukurin tetangga, syukur ya, jangan begitu. Itu mah nyukurin negatif tuh mah. Syukurin tetangga, syukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmatmu, aku akan tambah kenikmatan itu. Kufur kau akan nikmatmu, maka aku akan ajab kau yang begitu pedih ketika engkau tidak mau mensyukuri nikmat. Subhanallah, min. Yang kedua, Ibu Bapak, salawat beserta salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan alam, penghulu kita, baginda kita, Kangjeng Nabi besar Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan kita dengan membaca salawat akan sampai kepada sebuah nisbat, bagian yang akan kita dapatkan. Apa itu? Al-wusulu ila syafaatihi wa suhbatihi yaumal qiyamah. Kita akan mendapatkan buah daripada salawat kita, yang tentunya selalu kita baca bukan dalam kondisi-kondisi formal, acara-acara seperti ini saja. Salawat kita baca pada saat dan waktu-waktu di mana kita punya kesempatan dan diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti berbuah. Pertama, kita akan sampai nanti hari kiamat usul kepada syafaatul uzma, Kangjeng Nabi besar Muhammad akan mendapatkan syafaatnya. Kapan syafaat itu terjadi? Ketika la nasiron wala mu'inan wala sadiqan hamiman. Syafaat itu akan kita dapatkan ketika pada saat hari kiamat tidak lagi ada orang yang bisa memberikan bantuan sama kita. Nabi-nabi yang Allah turunkan ke dunia, yang termasuk wajib kita ketahui daripada 25 nabi, semuanya mereka kebingungan.
Kenapa? Karena mereka di hadapan Allah ada sebuah kesalahan yang pada saat itu walaupun kesalahan itu sudah diampuni, Nabi dan Rasul mereka itu merasa malu kepada Allah. Makanya mereka tidak bisa memberikan jaminan kepada kita. Adam ketika punya kesalahan, satu kesalahan karena makan buah khuldi, bukan tidak diampuni, diampuni. Ketika Nabi Adam merasakan bahwa itu sebuah dosa, lalu Adam membacakan sebuah doa yang sering kita baca, yang sering kita sandungkan. Kata Nabi Adam, Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna lanakunanna sirin minallah sirin Rabbana. Itu doa itu didawamkan oleh Syarif Hidayatullah Cirebon. Dawamnya doanya itu Bapak. Makanya kalau orang Cirebon itu di masjid-masjid, musola-musola, dia bacanya tuh itu tuh musola tuh. Dibaca Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam ketika punya dosa satu ngaku, Tuhan kami telah berbuat jolim, ngaku. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana, ngaku dulu baru minta ampun. Kalau kita mah minta ampun dulu, baru ngaku, gitu tuh. Terkadang kebanyakan orang minta ampun dulu, nggak ngaku. Kan kita kebanyakan begitu kita Bapak. Astagfirullahaladzim Gusti, ini kaki. Dulu nggak begini kaki gue, ya Allah Gusti, kenapa ini kaki sekarang begini? Dosa apa saya? Astagfirullah. Dosa apa saya? Istighfar tapi kagak ngaku. Dosa apa katanya? Kan nggak ngaku namanya tuh. Dia istighfar sama Allah tapi nggak ngaku. Coba kalau dia ngomongnya begini mah, Gusti ya Allah saya yakin kaki ini sesuatu terjadi dalam kaki ini karena memang dosa saya kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena azina yurisul faqra, bahwa sesuatu yang sifatnya zina, kemaksiatan itu akan mewariskan yang namanya kefakiran. Kefakiran. Mata masih muda saya 50 tahun Pak RW. Pak RW, ini kalau secara alami kedokteran memang harusnya saya udah pakai kacamata. Apalagi kalau umpamanya dihubungkan dengan sesuai yang sifatnya halusinasi. Apa namanya tuh? Mitos. Pak Kiai emang pakai kacamata? Iya. Emang anaknya cewek cowok pertama? Cewek, pantes. Apa hubungannya coba mata sama anak cewek? Gitu kan? Kan orang tua begitu. Kok bapak mah belum pakai kacamata? Iya, anak saya mah cowok katanya. Pikir-pikir sama kita hubungan mata sama anak cewek apaan? Itu kan zaman dulu terjadi. Kata orang tua dulu, pantas ente umur 40 tahun, 50 tahun. Sebentar lagi mau punya menantu. Terus hubungan menantu sama mata saya apa? Kan itu mitos kata orang dulu, tapi memang nyata kayak gitu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala, banyakin ngaku baru istighfar. Kenapa? Karena zina yang kita lakukan mewariskan kekufuran, mewariskan kefakiran. Rumah bagus, banyak dosa di dalam rumah kagak sakinah. Rumah mobil bagus tapi tidak pakai mati pakai ibadah, itu mobil bikin kita fakir. Punya pasangan cantik, bahenol, anak satu-satunya, anak sultan, tapi maksiat. Kata Allah, keluarga kita akan memunculkan kefakiran. Yang bikin kefakiran adalah ketika orang melakukan yang namanya zina. Az-zina yurisul pakro. Makanya kalau kamu ini Bapak, baik, kalau gitu alhamdulillah. Ada satu orang maksiat, ketika maksiat itu dibiarkan, engkau dayus, maka 40 rumah kanan kiri Allah akan berikan teguran. Coba, kan sebab namanya. Kalau umpamanya di situ ada kemaksiatan, kita tahu, kita diam aja, RW diam aja. 40 rumah kanan kiri kata Kanjeng Nabi akan diturunkan oleh Allah yang namanya ajab. Belum tentu ajabnya fisik, bisa jadi yurisul pakro. Suatu kampung itu yang di situ berantem mulu, suami istri berantem aja. Makanya saya kadang-kadang saya Pak RW di rumah kan saya RT. Jadi di rumah RT Pak. Itu kalau tiap malam tuh ada yang laporan, Pak Haji, ada apaan? Ada yang berantem, kenapa? Itu suami istri, kan kita harus datang. Namanya RT kan. Saya tanya, kenapa Pak Mas berantem sama istrinya? Tahu tuh suami saya, dia pulang kerja bukan pulang ke rumah Pak Haji, malah hampir seminggu dia nggak pulang-pulang. Dasar rumah punya simpenan kali, punya cem-ceman di rumah. Kata suaminya, cem-ceman apa sih? Wah aku pulang kerja, aku nggak pulang.
Aku tuh cari duit, cari milik, cari rezeki. Nggak bohong. Buktinya telepon nggak diangkat-angkat. Terus kemana dong? Pak, tahu nggak? Aku tuh cari milik, cari rezeki. Ngapain? Aku tuh mancing nggak pulang-pulang. Saya bilang, ribut itu. RT lagi yang kena. Sendal hilang, RT lagi yang kena. Got mampet, kemarin hujan, malam-malam, RT yang dipanggil. Atau pikiran kita mah tuh, sorok aja sendiri ya. RT yang dipanggil malam-malam. Pak Haji, rumah saya banjir, kenapa? Gotnya mampet, gitu. Kan malam-malam. Turun malam-malam, udah pakai jubah, gue pulang ceramah. Kan gitu tugasnya. Ternyata bojok mampet. Mampet di mana? Ya, sepira gua bilang ada tumpukan sampah sedikit atau orang mah angkat ke ya. RT harus turun coba. Astagfirullah. Alazim. Itu. Ternyata memang kita harus seperti itu. Tapi kata Allah, azina yurisul fakro. Saya bertafakur, saya meyakini kejadian seperti ini karena memang ada pengakuan yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Rabbana zolamna anfusana. Makanya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, semuanya nabi. Nabi Musa sama seperti itu. Semuanya mereka ketika berhadapan dengan Allah merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena ketika mereka berhadapan dengan Sayyidul Anbiya wa Tajul Asfiya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa malu. Malu kenapa? Karena ketika mereka berhadapan dengan sesama manusia, hakul adami, cobaan dalam berdakwah, ternyata Muhammad ketika itu hanya berhadapan dengan manusia dalam keadaan tersenyum. Tidak ada kata-kata murka, tidak ada kata-kata marah. Makanya wajar ketika Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, makanya hari kiamat nanti cuma dia yang bisa tolong bawa kita. Makanya zikiran sholawat dibaca. Jangan waktu maulidan doang nih, Mas. Iya, kalau bisa mah kita punya majelis zikir. Ada zikiran. Kalau ngaji fikih kita bagus. Ngaji fikih setiap minggu harus. Kenapa? Karena ngaji fikih mah motor kita ngaji fikih mah. Ketika kita ngaji fikih itu harus kita belajar. Kenapa? Karena fikih mah motor dalam hidup kita yang kita tanamkan di badan kita, ngaji fikih mah. Tapi jangan lupa kita ngaji tauhid. Kenapa ke tauhid? Karena tauhid mah kunci. Kalau umpamanya kita ngaji fikih doang, banyak orang di luar kita yang sudah berfikih. Ada orang di luar kita sudah sodako, sudah tersenyum. Itu namanya fikih. Tapi mereka tidak bertauhid. Kita harus bertauhid. Kita harus belajar nilai tasawuf. Belajar tasawuf itu berarti tasfiyatul qulub. Belajar ilmu namanya ilmu tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Ternyata di hati kita itu ada tempat Bapak. Di sini namanya latifatul qalab, latifatul syir, latifatul apa. Itu kita pelajarin. Kenapa ketika kita zikiran la ilaha? Kenapa ketika orang zikiran mesti itu ke kiri dilarikannya? Kan kalau zikiran ke kiri kan, illallah itu dikekirikan tuh. Illallah. Ada orang nggak ikut-ikutan gini aja dia. Lu lagi ngapain? Pegel gua katanya. Padahal itu orang lagi ngehantem kolabnya dia. Makanya ketika kita sholat ibu bapak yang kita tutup tuh ini latifatul kolab. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah syafi'i sholat, latifatul kolabnya kita tutup. Begini. Kenapa sih? Ini latifatul kolab. Di sini ada yang namanya kolab. Apa kolab? Syai'un yang kolib. Ketika syai'un yang kolib itu tetap fuad namanya di sini. Di sini tempat kita mengingat Allah. Di sini tempat-tempat di mana kita mengingat anugerah Allah, milik dari Allah, rezeki dari Allah. Jangan sampai ini kotor, terbuka, terlena, tergoda oleh persikan iblis. Makanya kita tutupin kita sholat. Alladzi wasfisu fi sudur minal jinnati. Kita tutupin Bapak. Makanya kita mah sholatnya begini. Tapi kalau ada orang sholat begini, itu nggak apa-apa. Kan ini mah fikih tuh. Kita jangan marah. Ini mah fikih. Begini, atau nggak apa-apa begini. Ada orang begini, atau nggak apa-apa. Bapak jangan ngomong. Kok orang begitu? Ada orang yang begini, nggak apa-apa. PSSI itu mah. Lagi main bola. Itu nggak ada masalah. Tapi kali ternyata kita diajar. Oh, latifatul qalab. Beres. Itu ajaran namanya. Ketika Nabi Muhammad bilang, oi, ternyata ketika Allah menyampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya itu sama.
Makanya Nabi menceritakan, Allah menceritakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma yusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan, dan akan tiap-tiap rasul, satu rasul, dua rasul, tiga rasul, setiap bagian-bagian dari para rasul itu Allah ceritakan. Naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kami ceritakan, kata Allah, dari cerita-ceritanya Rasul sebelumnya. Apalagi kita umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad, harus tahu tentang cerita Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Kata Allah, ma yusabbihi fu'ada. Segala sesuatu cerita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang Muhammad itu terhantam, itu menetapkan fu'adak, hatimu. Jadi kita semakin yakin kepada Muhammad. Makanya ada acara maulidan. Nah, maulid ini ceritanya cerita tentang Kanjeng Nabi besar Muhammad. Iya, makanya maulidan jangan cerita politik. Kita mah ceritanya ngaji. Bosen itu mulu. Saya udah tahu. Atau dulu maulidan. Terkadang kita bapak, kenapa kita banyak disalahkan? Karena kita mah kebiasaan. Kebiasaan mah kalau mendapatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Iya, ada orang jarak kubur. Sampai sono ngapain? Malah ngobrol sama orang ahli kubur. Mbah, aku datang. Lu mau ngapain? Kan gitu. Aku datang, aku bawa anakku mau kawin. Kata mbahnya, "Aduh, kawin aja sono. Gue lagi susah di kuburan." Kan kita mah enggak. Coba kalau kita aturan datang ke sono, baca Yasin, kan begitu. Kan harusnya begitu. Kan kita mah jarang begitu. Kita mah, Mbah, bacain Yasin, ucapkan salam, itu namanya yang benar. Nah, kita tuh tidak bisa seperti itu. Maulidan, cerita Kanjeng Nabi. Walaupun kita udah dengar, kan belum tentu anak-anak kita tahu. Sekarang Bapak tahu, anak-anak kita mana Bapak? Mereka harus tahu tentang sejarah. Kenapa? Mayusabbiti fu'adak, jangan sampai cintanya mereka kepada Nabi itu hilang. Kalau kita sekarang alhamdulillah masih mau maulidan, duduk bareng-bareng, coba mendengarkan. Coba nanti anak-anak kita, ya mending kalau pesantren, kalau kagak, apa mereka akan kenal dengan Kanjeng Nabi? Siapa sosok Abu Bakar? Siapa sosok Umar? Itulah tugas kita. Kenapa? Karena nanti hari kiamat kita semua ibu bapak akan dipanggil oleh Allah. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abakum. Kita akan dipanggil nanti hari kiamat dengan nama-namamu dan nama-nama daripada nama bapamu. Haji Sopa dipanggil, "Hei, Muhammad Sopa Abdul Rasid bin Sarta." Sarta bapak saya. Bapak saya Sarta namanya, orang Bogor. Lewiliang, turunan Prabu Siliwangi. Dan coba. Bukan turunan Pak Habib saya mah, turunan Prabu Siliwangi. Hindu dong, wallahu alam. Saya bilang, iya. Tapi ketika kita bilang, "Hei, Anu bin Anu," makanya ibu kalau punya nama jangan dibikin nisbat ke bapaknya. Kan rata-rata kita begitu ya. Kalau di apa kita kasih Pak. Malah pilih cewek. Bikin nama nih, nama istri umpamanya. Saya nama istri saya pertama Haja Siti Aisyah. Kenapa maksudnya? Maksudnya istri saya pertama nggak ada lagi itu doang. Dengerin dulu atuh. Itu sirik bae sebel. Saya punya istri namanya Haja Siti Aisyah, gitu kan? Saya nggak mau masih nama Haja Siti Aisyah Sopa gitu, nggak mungkin, nggak boleh kata Allah. Kan rata-rata begitu kan kita kan, jangan. Itu nanti akan jadi fitnah. Ini nama dia aja, nama bapaknya. Karena kita waktu dinikahkan itu harus nama bapaknya. Kan namanya akan begitu kan? Hei, Heri Budi Prasetyo, wasallah, anggap tukang, wajah tukang gitu kan? Mahtubataka si Anu binti Anu bimahrik Safinatil Goriko. Keren. Aku kawinkan, nikahkan engkau dengan wanita pilihanmu yang bernama Anu binti Anu dengan mas kawin apa namanya kapal selam. Kapal selam gitu. Bimahrik Nakdan. Wah, kan kita disebutin nama bapaknya. Kenapa celepuk jadi istri orang namanya jadi berubah? Waduh, nggak namanya Siti Aisyah HMS. Waduh, pakai HMS. Nama istri saya Haja Siti Aisyah Haji Muhammad Sopa gitu. Jangan. Karena suatu saat akan dituntut. Dan hal seperti ini kita harus tahu. Kemoderatan seperti ini jangan sampai bertentangan dengan akidah. Itu kau akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan nama-namamu. Nah, maulid ngajarin kita, pertama, kita harus kenal dengan nasab kita. Sama seperti kita wajib mengenal nasab Kanjeng Nabi besar Muhammad. Minimal 7 deh. Di Bapak
Nabi Muhammad ke atas tuh minimal kita 7 aja kita hafal nih. Pertama Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin apaan? Apaan dek? Apa? Apa? Enggak? Dulu Muhammad bin Abdullah. Terus Bu, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hasim, Hasim bin Abdul. Ayo ikutin saya Pak, Pak, bengong aja. Ayo ikutin saya. Muhammad bin Abdullah. Pertama Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayo ikuti, jangan begitu-gituan. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hasim, Abdul Muthalib Hasim bin Abdul Manaf. Udah 7. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hasim, Abdul baru 5. Baru 5. Abdul Hasim bin Qusay. Bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Qusay bin Abdullah bin Abdullah. Abdullah ayahnya Aminah, ibundanya. Ya, terus. Abdul Muthalib kakeknya, Muthalib istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib bin Hasim, Hasim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Fir bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Galib, Galib bin Ka'ab, Galib bin apa namanya, Nadir bin Kinana, Kinana bin Mudrika, Mudrika bin Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas bin Mu'ad, Mu'ad bin Nijar, Nijar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, warafu ilal Khalili Ibrahim alaihis salam. Dia naiknya ke Nabi Ibrahim. Kita minimal 7. Saya punya bapak namanya bapak saya, bapak punya bapak namanya kakek, kakek punya bapak namanya buyut punya bapak namanya apa Pak? Apa? Sangga punya bapak namanya Wareng, Wareng punya bapak namanya Udeg punya nama bapaknya Budeg, kesonanya sama kita. Nggak apa lagi udah itu. Itu minimal tuh sampai udah harus apal. Kenapa kita harus kenal kata Kanjeng Nabi? Ita saat umat juga. Kita ini kenapa sering terjadi cocok-cocokan ribut? Karena tidak ada silaturahmi, tidak antar mengenal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala harus saling mengenal. Zaman kita dulu kalau ada ribut dengan tetangga, orang doyong ribut dengan gelam, ditanya sama orang kolong sono, "Hei, orang mana lo?" "Saya Pak Haji, orang doyong." "Anak siapa lo?" "Anak Sarta." "Sarta mana?" "Sarta doyong." "Kerjaan lo malu apa?" "Satpam ya?" "Iya." Ini uasia, masa berantem sama ponakan goblok? Sama kan itu dulu mah. Anak sekarang nggak hafal. Makanya kita wajib silaturahmi di antara anak. Kenapa? Itu minimal itu lita'arofu, supaya saling kenal mengenal. Makanya zaman dulu untuk menghilangkan putusnya silaturahmi, terkadang kalau sudah jauh dinikahkan. Zaman dulu seperti itu. Makanya pertama tugas kita adalah kembali. Kenapa? Kita minimal tahu tentang sejarah Kangjeng Nabi besar Muhammad. Yang kedua, Muhammadnya. Maulid itu bukan perayaan. Maulid itu waktu. Milad itu yang dirayakan, yang dilahirkan. Walada yalidu waladan wa maulidan bahwa walidun. Padahal ma ibu bapak itu kalimat walidun itu bentuknya itu mudzakkar. Ibu bapak ibu.
Walid itu adalah orang yang melahirkan, tapi orang yang melahirkan bentuknya muzakkar, yang melahirkan itu ibu apa bapak? Hah? Emang ada yang bapak melahirkan? Ibu. Padahal bentuknya itu laki-laki, muzakkar dia. Walid itu muzakkar, tapi tidak ada di dalam agama yang mengatakan bahwa laki-laki perempuan itu walidah. Dikatakan itu walid. Walid itu ibu. Ibu itu adalah kalimat dari Al-Quran, dari bahasa. Walid itu orang yang melahirkan. Kenapa bentuknya muzakkar? Karena secara maknawi perempuan itu dikatakan muzakkar karena kekuatannya lebih dahsyat daripada laki-laki. Dia di mana buktinya? Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal oleh suaminya. Sugan murung kagak. Bahkan ketika dia mengandung anaknya, dia nggak tahu bahwa dia sedang mengandung. Tapi dia nggak tahu dia sedang mengandung itu. Tahunya dari mana ketika dia sedang mengandung anak seorang manusia? Titipan Allah dari Nabi yang datang, Nabi Adam. Kalau nggak Nabi Adam datang kepada dia, Aminah nggak bakalan tahu dia sedang mengandung. Hamalat ummu hamalatun aminatun walam tajid alama wala sakila. Aminah ketika mengandung ibu tidak merasakan yang namanya alam. Alam itu apa? Rasa sakit ketika mengandung. Saya punya istri anak 5, ketika mengandung ribut mulu. Wah, udah kita yang disalahin. Anak pertama digidam, wow. Tapi alhamdulillah bapak ibu, saya kalau punya anak 5 nggak pernah istri saya ngidam, nggak pernah. Terus yang ngidam siapa? Saya yang ngidam. Jadi saya mah kalau punya istri anak 1, 2, 3 itu istri saya nggak pernah ngidam. Itu kenapa tuh? Saya mulu yang ngidam. Jadi kalau umpamanya istri lagi hamil, saya suka meler terus. Malam-malam pengen makan buah mangga. Ini gue bilang, terus apa-apaan sih nih? Saya nyari ke pasar anyar malam-malam mangga. Nyari malam-malam kata saya mangga. Nggak ketemu mangga coba. Sampai nyari ke Rajang saya mangga. Saya bilang, gue kenapa malam-malam gue pengen mangga? Istri saya hamil, santai baik dia mah. Makanya istri saya hamil ketika lahir, istri saya perutnya bagus, saya di sini keriput. Kenapa tuh bu? Bu, istri perut saya mah keriput nih. Saya tanya, weh kenapa juga keriput? Itu sih katanya Bu Hajinya kalau lagi hamil, kalau umpamanya garuk suka pakai tangan, harusnya pakai sisir kata orang. Lalu benar sih sisir garuk pakai tangan, lalu yang keriput gue bilang. Makanya perut saya mah keriput. Punya 1 alaman, punya 2 alaman, punya 1 alaman lahir beres, hamil lagi. Punya 2 alaman lahir, hamil lagi. Punya 3 halaman sakit lagi, hamil lagi. Sekarang udah 5 anak saya. Saya pengennya 11 punya anak. Cuma istri saya udah angkat tangan bendera putih dia. Udah begini aja, waduh apa udah gak sanggup saya bilang. Makanya kemarin anak terakhir saya 5 saya bilang sama bini saya. Gue bilang, Nyai, saya manggil saya Nyai. Kalau Perwan manggil saya apa? Mama. Yayang. Manggilnya apaan? Mama. Tapi yang bagus-bagus yang suami lah. Iya, Khadijah dipanggilnya siapa? Khadijah itu didulain, Sayyidatah Khadijah. Sayyidah manggilnya. Kalau ke perempuan tuh istri panggilnya bagus-bagus, sesuai dengan negara kita aja. Mama, Bapak. Kalau saya orang Sunda, dia manggil saya AA. Saya manggil dia Nyai. Kalau orang Jawa mungkin Kang Mas, Kang Mas, gitu kan? Kalau Kang Mas. Kalau suaminya manggil istrinya Bule. Apa namanya? Bule. Apa? Bude. Bue. Gak enak amat bue gue. Nggak usah terserah itu mah. Yang penting bagusnya bagus-bagus lah pokoknya mah. Terserah. Bagus mah bukan nama ini, tapi perasaannya yang bagus. Ya, Ibu mau dipanggil nama bagus nggak? Enak nggak? Ibu temennya dipanggil nama dengan nama indah nggak? Dipanggilnya Mama. Ini duit sebulan gope. Apa mending? Bue. 10 juta, mending mana? Bue. Mendingan bue 10 juta daripada mama 1 juta. Iya. Itu bikin nyaman aja terserah. Tapi jangan berubah. Ketika kita manggil orang, Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika nama-nama itu dipanggil, kata Nabi Muhammad SAW, ya Khadijatul Kubro. Hei, Khadijah Al-Kubro. Yang benar-benar Kubro itu dari kabirun, besar. Orang dia membesarkan istrinya. Istrinya itu dibesar-besarkan bapak.
Istri itu kalau manggil jadi sebuah kebanggaan, jangan asal baik. Kita kalau manggil istri ada sebutan sifat ke belakangnya, mamahku yang, halo mamah yang cantik, begitu. Kalau Nabi Muhammad, ya Khadijatul Kubro. Jadi ada ujungnya, Pak RW. Istri manggil istri, halo istriku yang cantik, istriku yang baik, istriku yang perhatian. Tuh. Jadi ada ujungnya. Nanti ini bilang sama suami begitu. Ada sifatnya di belakang. Papa yang ganteng. Bah. Papa yang ganteng. Ih, gila. Ya hidung. Ada papa yang gantengnya. Jadi begitu tuh Islam mengajarinnya. Ketika Rasulullah SAW, ternyata Nabi Muhammad kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yutahhirukum tathhira. Nabi Muhammad dititipkan melalui Siti Aminah. Aminah ketika hamil seperti itu datang malaikat Nabi Adam alaihissalam. Baru tahu bahwa dia sedang hamil. Mimpinya ketemu Nabi. Istri saya hamil, mimpi disantet mulu. Istrinya disantet mulu tiap malam. Gua bilang malam semalam mimpi apaan? Itu kedatangan ular. Ular apaan? Ular kobra. Waduh. Ayo coba pergi kemana cari orang pinter. Coba. Orang pinter untuk apa? Itu nanya. Itu maksudnya apa tuh? Kok malam-malam mimpi ketemu ular? Diajak sama gua ke pengodokan. Nanya orang pinter. Gua bilang, "Bah, itu istri semalam mimpi ketemu ular." Dia bilang, kata orang pinter, "Waduh, Ji, bahaya." Bahaya kenapa? Biasanya kalau ular itu ada orang yang gak suka. Masya Allah. Tuh kan, orangnya kayak gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya orangnya putih enggak, hitam enggak. Pakai kacamata, peci hitam. Umpamanya, iya, gitu. Bukan Pak RW, bukan. Ini mah cerita sono umpamanya. Pak RW, enggak lah, bukan Pak RW. Pacar Pak RW ntar lagi. Kata istri saya, wah, bener kan? Soalnya kemarin saya ngelihat dia depan rumah, saya panggil dia diem aja. Saya panggil, Pak, dia buang muka. Bener kan, Kayaknya dia yang ngerjain katanya. Kata orang pintar itu bilang begini, ntar tunggu ya, ntar di rumah. Nanti depan pintu itu ada sesuatu. Ada sesuatu, dia bilang. Ada sesuatu. Apa? Coba ntar tungguin. Saya tungguin sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada. Pas saya pulang malam-malam pulang dari Umroh dia 1, pesantren saya ke depan pintu, saya nyandung sesuatu, kesandung sama saya. Dia apa nih? Pas saya coket, ternyata rebung bambu. Bambu yang baru jadi. Waduh. Gitu kan? Saya coket rebung bambu. Saya angkat, wah pantesan kata istri saya, ini kalau rebung bambu ini ada, itu kemarin gatal, gatal, dia bilang gatal, gue bilang apa urusannya? Terus nanya sama orang tua, Mak, di depan rumah ada rebung bambu, terus kata orang sih katanya ada ngerjain, hei sopa, rebung bambu ada ngerjain, ini rumah dulunya bekas pohon bambu, gitu. Kan kita pikirnya kemana-mana kita mah, iya, kata Allah Subhanahu Wa Taala tuh lihat. Allah untuk mensucikan mereka orang-orang yang keturunan Nabi besar kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku dilahirkan tujuannya untuk apa? Aku dilahirkan di antara bangsa Arab fil ummiyina, diutus oleh Allah di tengah-tengah orang Arab yang ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi sementara orang Arab pada saat itu mereka jago bikin syair, bikin qasidah Bapak, bikin burdah, jago Ibu. Ya, ada sholawat, ada qasidah, ada burdah, beda tipis, kalau nggak paham bahaya. Iya, kadang-kadang kita taunya burdah, taunya syair, disangka sholawat. Ya, padahal itu bukan sholawat. Makanya harus paham kita mana sholawat, mana qasidahan. Ya, Habibi, ya nurul aini. Itu mah bukan sholawat. Jangan dibaca di masjid. Kalau mau sholawat mah sholawat nariyah yang sudah muktamar menurut ulama itu sholawat. Sholawat Ibrahimiyah itu yang menurut ulama muktamar itu sholawat. Jangan baca magadir dalam masjid. Magadir, ya gerbil hala, magadir. Aku ribut orang. Kenapa di masjid ada gambusan? Gitu. Makanya kita diledek. Kalau di masjid, apa? Kata Nabi Muhammad, ahli nikah, waj'alhu fil masajid, wadribu alaihi dupuk. Kan gitu, Bu. Kalau umpamanya, kalau ada anak mau menikah, hilangkan pernikahan. Silakan kepada hilangkan pernikahan. Kalau ada orang mau ngawin anaknya, umumkan, undang sebanyak-banyaknya. Undang sama kita, tetangga-tetangga kita. Itu sunnah hukumnya. Kita yang terima undangan. Astagfirullahaladzim. Ini hari Sabtu kondangan ada 10.
Coba. Padahal kata Nabi, suruh dihilangkan. Kan kita yang menerima yang puyengnya. Kemana Pak RW? Kondangan. Betul. Tadi Pak RW kemana lagi? Kondangan. Wis aku entek duitku. Duitku entek kata dia. Atau apa-apa. Orang mah suruh ngiklanin doang. Kenapa? Untuk untuk menjaga fitnah, lisidatil fitnah. Jangan sampai anak kita jalan nggak ketahui. Lu sama siapa lu? Oh, ini suaminya baru nikah kemarin. Makanya kita gunakan untuk mengilangkan pernikahan. Udah gitu waj'alu fi masajidi. Kalau nikah yang paling bagus di dalam masjid. Kalau enggak perempuannya enggak men. Kalau enggak men, gak usah masuk masjid. Biar cowoknya aja yang kita nikahkan. Yang nikahkan siapa walinya? Wali bapaknya. Bapak harus belajar ngaji. Jangan diserahkan ke orang. Kenapa? Izzatil muru'ah. Untuk seorang bapak punya muru'ah, punya wibawa, bapak yang ngawinin. Silakan Pak Ustadz aja bisa melen. Bapak yang nikahkan Pak RW. Nah, sama calon menantu. Nah, gini. Gitu kata kita. Tangannya. Itu kan kita supaya takut nantinya. Gini. Amat. Udin. Ya Udin. Pak RT. Mana RT Udin? Mana si Udin ya? Kata dia, Udin bin Mahmud. Aku nikahkan kau dengan anak bapak yang bernama Siti Patona. Dengan mas kawin 200 gram dibayar tunai. Wah, itu menantu nggak bakal macem-macem. Takut dia. Yang nikahin mertua gua langsung. Deg-degan ya, itulah punya wibawa. Makanya mertua sekarang di depan menantu nggak punya wibawa. Bagaimana Pak? Mau nikahin sendiri? Wis, Pak Kiai aja. Udah kepala kau aja. Kata anaknya yang mau dinikahin, wah bapakin goblok. Punya mertua tolol, dia bilang, kan gitu. Makanya ijazahnya kita yang nikahin ibu. Nanti ibu kalau nikahin anaknya, suruh bapaknya. Suruh bapaknya. Kata Pak RW, Pak Kiai, saya belum bisa datang ke rumah. Bawa disebutnya nasi kuning sama ayam hitam semuanya. Ayam apa namanya? Ayam cemani. Harus belajar sama Kiai itu. Kan kita mah enggak. Asal gampang. Orang mau nikah bukan mikirin akad, mikirin rumah, mikirin tenda, mikirin inu. Bagian orang tuanya mikirin biaya. Hei, pikirin, kamu tuh yang harus mengakadkan, kita yang harus mengakadkan Bapak. Kita. Tapi insya Allah di sini malah bisa ya. Insya ada yang Pak RW udah ngawinin. Bapak RW langsung. Oh belum nikahin. Oh tandain Pak RW tuh kalau nikahin besok. Coba nikahin siapa? Dia apa orang lain coba tuh. Pak RW ntar. Ya ntar kirim videonya ke saya. Gitu Pak Haji ya. Bagus atuh bagus. Yang kedua, kalau cari saksi itu yang adil. Minimal sholat 5 waktu nggak ketinggalan. Tapi kan kita memilih saksi RW atau nggak apa-apa RW. Kan RW-nya kita mah soleh. Rajin ibadah, rajin ke masjid, sering rajin pengajian. Buktinya kalau pengajian dari luar, rajin dia mah. Berarti RW nggak apa-apa yang adil begitu. Yang setelah lagi siapa? RT Udin. Wah, RT Udin jadi saksi. Atau bagus lah RT. Jangan lihat RT-nya. Kan kita mah sekarang kita mau terjebak sama status. Hormat sama orang karena statusnya itu. Nggak lihat orangnya, hormatnya jangan lihat status. Bapak lihat saya kiai, Bapak lihat hormat saya karena kiai, jangan. Hormati saya karena saya manusia. Gitu ngumumannya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada manusia, hormati kepada manusia, bukan karena saya kiai. Terus kalau bukan kiai lu nggak hormat. Saya menghormat sama Pak RW, bukan karena Pak RW itu Pak RW. Saya karena manusianya, dia lebih tua dari saya, dia lebih gagah dari saya, dia lebih hebat dari saya, dia lebih manis dari saya. Makanya saya hormat kepada saya. Kepada dia, itu hormatnya. Dan jangan lihat statusnya, lihat hormatnya. Kalau penghormatan itu karena status manusia profilnya doang, hilang nggak hormat. Itu siapa tuh yang jalan? Itu mantan RW, biarin aja lah. Ntar juga nyasar dia. Kenapa tuh? Emang ada kayak gitu? Atau iya. Kok kita yang ribut sekarang begitu? Yang ribut tuh begitu, yang ribut. Makanya kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ada dengan nama surainya. Saya dari kemarin saya harus malam Sabtu malam Minggu cara memuji sakit ini. Karena enggak bukan masalah rutan sakit benar. Sakit itu udah bisa. Jadi enggak enak jadi nari. Sakit.
Kayaknya perlu penyegaran kayaknya ya. Saya bilang, angkat derajatmu orang-orang beriman. Pun angkat derajat Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Ini Allah nyontohin kepada kita, kata Muhammad, kalau mau mengangkat derajat orang, pertama iman karena ilmu. Iya, jangan karena turunan, jangan karena predikat, jangan. Kalau seandainya lihat bapak lebih tua dari kita, amanu, dia lebih beriman duluan daripada kita. Saya, kata orang saya kiai punya pesantren, tetap secara iman hebatan bapak daripada saya. Walaupun kata orang saya kiai, hebatan dia daripada saya, hebatan Pak Haji daripada saya. Kenapa? Imannya sudah teruji. Sampai umur 60-70 dia masih beriman sama Allah, kuatnya keimanan dia. Kita yang masih umur 45 tahun, keimanannya belum teruji. Keimanannya belum ternilai. Tapi dia keimanannya yang umur 60-70 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan mereka beriman, Rabbunallah sumastaqamu. Ternyata mereka alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah. Kita belum tentu istiqomah sampai umur 60-80. Makanya kalau lihat orang yang lebih tua dari kita harus sirik. Pak Haji umur berapa? 60-70. Masya Allah, Pak Haji kuat amat ya. Masih mau gitu gerak ngurusin masjid. Yang dulu masjid ke belakang apa ke depan, saya nggak ngerti nih. Di sana masjid di depan ya. Sekarang ke belakang, bergerak. Bergerak. Masih dia berdedikasi istiqomah. Kita yang masih muda cuek banget terhadap musola, berarti masih kuat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Lalu tugas Muhammad apa? Di hadapan orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak bisa baca. Ummi itu layak tuh wala yakro. Tapi orang Arab jagolah, ya. Mereka tidak menulis kebaikan, mereka tidak membaca kebaikan, padahal mereka orang-orang pintar. Terus tugas Nabi apa yang pertama? Yaitu yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pertama tugas kita Bapak, kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, baca Quran. Jangan sampai di antara kita jamaah ngedengerin ceramah mulu, baca Quran tuh bisa. Makanya tugasnya DKM, bagaimana caranya kita membebaskan buta huruf, baca Al-Quran. Kalau masalah ceramah banyak di YouTube di mana-mana, orang keren-keren sekarang. Penyampaian ilmiah suruh baca Quran kagak bisa. Tugas siapa? Tugas kita. Kalau bisa nanti maulidnya akan datang nih Pak, nggak usah undang saya. Akan datang nanti pembaca Al-Quran Qori Pak RW. Ayo. Udah. Oh nggak jadi RW. Selamat dia. Iya. Kalau nggak Qori RT. Saya pernah ceramah itu di daerah Serang. Itu bener di daerah Serang. Itu panitia RW RT RW RT. Jadi kumpulan RW RT RT itu jadi panitia. Yang baca Quran, yang sambutan itu RW RT RW RT. Qorinya 5 RT semua. Coba. Kalau di sini tahun depan Qori ada 5 RT semua. Kayaknya ngundurin diri. Nah, minimal kita baca Quran, Bapak. Jangan malu-malu baca Quran. Iya, baca Quran. Kenapa baca Quran? Yang bikin terang kuburan kita bukan orang lain. Kalau kita punya wasilah sebab, insya Allah kuburan kita jadi terang. Tapi kalau kita nggak punya sebab, gimana mau menerangkan kuburan kita? Kita harus cari kuburan terangin sendiri kuburan kita. Caranya gimana? Banyak-banyak baca Al-Quran. Nggak usah diperdebatkan. Makanya terkadang orang ribut. Ada orang mau doa, baca Quran, mau doa, doanya kurang bagus, pimpin doa. Wah, kata orang, dia suruh pimpin doa. Baca hurufnya aja nggak pas. Suruh baca doa. Itu gimana? Atau biarin aja sih. Baca doa mah. Kan baca doa bukan Al-Quran. Emang Bapak pernah gitu baca doa naik mobil pakai kiroat? Emang pernah? Emang pernah Bapak Ibu Bapak kalau mau makan baca doa makan pakai kiroat? Pakai lagu pernah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Nggak pernah begitu ya saya mah. Atau biasanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Sukan ibu gitu ketika baca doa untuk orang tua pakai nada bayati, jawab sikah. Nggak pernah aja. Rabbi ghfirli. Lama ditinggalin makmum. Berkatnya udah basi duluan tuh mah. Nggak pernah. Tapi mereka dia datang biarin aja baca Quran. Makanya ibu jangan takut. Pertama dari apa? Dari baca doa dulu, baca Quran dulu, baca Quran. Warno,
Bacain Quran yang banyak. Kenapa? Satu huruf menjadi penerang kita di alam kubur. Yang kedua, baru ajarin Qurannya. Ajarin. Harus ada yang ngajarin. Wa yu'allimuhumul kitab. Ada yang mengajarkan Quran. Kata Nabi Muhammad, ajarkan. Ada tadarusan namanya. Memberikan pelajaran tentang Quran, hurufnya, mau rijul huruf, bentuk kalimat dan sebagainya. Mana kalimat tersirat, tersurat, apa maksudnya, muhakamat, mutasabihat, malhuzot, malfuzot, ayat nasih wal mansuh, semuanya kita mutlak muqayyad, semuanya kita bahas. Ini ayat mutlak muqayyad, ini ada perintah dan perintah dalam Al-Qur'an ada, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, tinggalkan fas'au ila dzikrillah. Kalau yang sholat, kalau yang kerja, yang di pabrik, yang dagang, ketika berkumandang azan di masjid mau melaksanakan sholat Jumat, tinggalkan yang dagang, tinggalkan yang di pabrik, semuanya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Fadzarullah, apa namanya sebutnya? Ketika tinggalkan wadzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis, suruh tinggalin sama Allah, jangan disuruh bisnis dulu, tinggalin sama kita. Beres ditinggalkan, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Beres sholat Jumat baru dah. Ketika baru itu silakan kau menyebar di seluruh penjuru dunia. Fantasiru fil ardi, menyebar kau lagi. Wabtagu min fadlillah, cari anugerah Allah. Ini kata Al-Qur'an. Kita suruh nyari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh nyari rezeki. Suruh nyari, bukan suruh kaya, suruh nyari rezeki. Nyari rezeki kita. Beres. Wabtagu ilaihil wasilah, bikin sebuah wasilah ketika itu mendapatkan rezeki. Jangan sampai di rumah mau kaya di rumah aja. Pengen punya jodoh di rumah, baik, atau dikit-dikitnya masang status foto kali suka aja ada yang lihat, kan gitu bahasa kitanya mah. Iya, apa gini mau kalau orang bikin status, mantap-mantap. Ibadahlah kamu sebanyak-banyaknya sampai orang menyangka bahwa kamu tidak mengenal Tuhanmu. Abo bikin statusnya keren-keren. Saya lagi baca status seorang ibu-ibu. Kau laki-laki, apakah sesempurna apa engkau sebagai laki-laki? Masya Allah. Iya, sesempurna apa? Kata Pak RW, bersodakohlah kamu sebanyak-banyaknya sampai orang menyangka bahwa kamu akan nyaleng. Ada lagi status. Terus ditanya ketika bikin status itu, ada hubungannya dengan hukum atau ada? Kayak sama ayat Quran ada hubungannya. Iya, nggak bisa ibu ditanya, Bu. Ibu-ibu bikin status cuma apa namanya, cuma status, apa sih namanya ibu kalau gambar-gambar itu namanya apa tuh, ikonnya ya, emot ya, emot kan, emotnya emot nangis ibu-ibu, emot nangis ada 3, cuma dikasih bacaan bawahnya ya Allah, emot nangis di bawahnya ya Allah. Terus kita tanya, kamu nulis status itu kenapa? Jawabannya apa? Nggak ada apa-apa, lagi iseng aja. Kata saya, bohong, nggak mungkin. Kenapa sebabnya? Kata ilmu usul, innal alfat qawalibun lil ma'ani, bahwa lafaz itu menandakan daripada hati seseorang. Bohong, nggak mungkin dia bikin status kayak gitu nggak ada maksudnya. Bullshit. Kenapa sebabnya? Alfat qawalibun lil ma'ani, bahwa lafaz itu menandakan jungkir baliknya, sesuatu yang membuktikan bahwa adanya makna yang tersirat di dalam hati kita, namanya lafaz. Makanya kalau kita bikin status nggak ada maksud, bohong. Alfaz qawalibun lil ma'ani. Enggak, ini mah lagi mager aja, mager. Sekali aja lu pelapon. Mager pelapon gitu. Nah itu. Ajarin Quran, makanya ada maulidan kita. Supaya kuat. Wih, 10:30 kurang. Udahnya. Sudah setengah jam lebih saya, tapi ini belum beres nih. Besok libur nggak? Berarti sampai jam 2 ya Bu ya? Ini belum apa-apa ini saya nih. Tapi besok libur kan? Libur. Tapi saya ada acara besok. Acara lagi? Enggak. Iya ya. Jangan hitung-hitungan lah acara mama lah. Tenang aja, enggak ada acara tambahan, nggak ada, tenang aja. Iya, alfaz qawalibun lil ma'ani namanya. Ajarin sama kita Bapak Ibu, apa itu? Tentang ayat-ayat Quran. Caranya gimana? Lihat maknanya, kita baca terjemahannya. Maksudnya nggak tahu, tanya sama ustadz sama kiai. Ini maksudnya apa? Kenapa sebabnya? Contoh tadi, perintah datang, larangan datang. Itu kan pertamanya larangan.
jangan kau tinggalkan sama kamu perdagangan. Berarti nggak boleh dagang, mafhumnya. Nggak boleh kerja. Sholat Jumat datang, yang kerja ke masjid, yang dagang ke masjid. Setelah itu perintah kau cari duit lagi. Biasanya kalau larangan datang, perintah datang setelah larangan, itu hukumnya mubah. Hukumnya jadi mubah. Makanya itu orang tua kita zaman dulu, Bapak, kalau habis dari sawah sebelum Jumat, pulang ke rumah sebelum Jumat, sholat Jumat, dia nggak ke sawah lagi. Karena hukumnya mubah itu, mubah, nggak ke sawah lagi dia, beres, nggak ke sawah lagi. Terus yang kedua posisinya yang kerja. Yang tadi ke sawah udah sholat Jumat, nggak ke sawah lagi, hukumnya mubah. Sekarang yang kerja habis sholat Jumat, beres dia datang sholat Jumat, dia datang ke masjid, beres sholat Jumat dia nggak ke masjid, nggak ke pabrik lagi, dipecat. Dipecat itu mah bukan mubah tuh. Dipecat. Saya bilang itu dia. Jadi kita ajarkan itu kepada anak-anaknya. Makanya Rasulullah bersabda, contohnya lagi kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kamu jarah, sekarang aku perintahkan. Nah, jarah pertama larangan, kedua ada perintah, maka hukum jarah itu jadi mubah. Ketika jadi mubah, ya tagayyar hukmuhu bi'illatihi, makanya hukum bisa jadi berubah karena elatnya. Datang ke kuburan, nyembah kuburan jadi haram. Datang ke kuburan, ngedoain orang kuburan jadi pahala. Jadi begitu nantinya. Datang ke kuburan, ngedoakan ahli kuburan, pakaiannya sopan. Kan kita harus berpakaian sopan ke kuburan. Sekarang orang datang ke kuburan, bawa kembang dan sebagainya, datang ke sono bukan ngedoain, malah jongkok, udah pakai pakaian pendek lagi, pakai rok pendek di atas kuburan. Mama, papa doakan aku mau menikah. Kata emaknya, boro-boro doain lu. Gua juga di rumah lagi ringsek di kuburan, datang ke sono pakaian nggak sopan, pakai celana pendek. Kata emaknya, lu siap gue colok gue gitu. Saya bilang, nah itu jadi mubah itu perkara mubah jadi sunnah, bisa jadi haram. Ini minum saya mubah karena saya aus banget jadi sunnah. Dulu ada sahabat, ada anjing kehausan dikasih minum, Abu Bakar masuk surga. Ada kucing kedinginan, Abu Bakar dimasukin ke keranjang, masuk surga. Kucing kedinginan dimasukin ke keranjang, dagang, masuk surga. Kita ada kucing kena hujan di rumah ditendang, kesono lu keluar jorok gitu. Kita ini masuk surga kita mah. Nah, jadi al-amru badan nahi jadi al-ibah. Nah, inilah bahasanya ketika Rasul menyampaikan. Alat Rasul ketika berhadapan dengan manusia. Rasul itu kata Rasul ketika berhadapan manusia, suatu saat ada sahabat datang ke kanjeng Nabi dikasih makanan. Kata sahabat, rahimaka ya Rasulullah, semoga Allah merahmatimu. Terus ada orang ngomong, ngapain Rasul didoakan? Woi, Rasul mah nggak usah didoakan, Rasul mah udah masuk. Itu hadisnya. Ketika ada sahabat datang ke kanjeng Nabi dikasih makanan, dikasih suguhan, kata sahabat tadi, rahimaka ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Kata Rasulullah, yarhamukallah, semoga Allah pun merahmatimu. Berarti ketika kita mendoakan kanjeng Nabi itu nilai adab namanya. Bukan Nabi tidak butuh seperti itu terhadap doa kita, bukan. Karena perintahnya kita harus saling mendoakan, termasuk baca sholawat. Kita nggak baca sholawat nggak jadi masalah. Kenapa? Nabi mah sudah maksum, sudah terjaga bahwa hakikat dia jatahnya nanti surga. Bahkan Nabi Muhammad diberikan jaminan syafaatmu akan diberikan kepada orang yang banyak-banyak membaca sholawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Nah itu makanya baca sholawat ya. Bahasa kitanya mah sholat apa aja lah kita baca sholawat. Yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad tugasnya diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa yang kotor. Jiwa kita kotor, yang dulu bersih jadi kotor. Urusannya urusan tasawuf, urusannya urusan hati. Tapi kata kanjeng Nabi, laisa minna man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukan urusan umatku, bukan golongan umatku ketika mereka mencari urusan akhirat tapi lupa terhadap urusan dunia. Wala akhiratahu li dunyahu, mereka lupa urusan akhirat, nyari-nyari urusan dunia. Jangan sekali-kali beralasan urusan akhirat didahulukan daripada urusan dunia. Kata Nabi itu sampai meninggalkan urusan dunia itu bukan umpat kanjeng Nabi. Harus seimbang. Kenapa? Karena seimbangan dunia oleh Allah diciptakan. Tidak ada tingkah dan melaku manusia ketika hidup di dunia tidak menjadi amal ibadah.
semuanya jadi ibadah. Berarti intinya adalah duniamu adalah untuk akhiratmu. Duduk kita kelihatannya dunia. Begitu ada orang nyumbang jeruk dan sebagainya. Hei, orang berinfak. Ketika berinfak, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah kalau menginfakkan sesuatu dari kebaikan, min syai'in ay min malin au min barakatin au min fatfatin, sesuatu kau berikan dari hartamu, kemanfaatanmu, senyummu, kebaikanmu, kata Allah, fahuwa yukhlifu. Allah akan mengganti semua itu. Gak percaya. Orang pisang tadi gantiin sama Allah. Orang ngasih air tadi gantiin sama Allah. Bukan janji manusia itu mah. Makanya ini kita bersihkan. Hati kita ini kotor, kita bersihin Bapak. Sifat hasud kita tinggalin. Sifat hasud, ngomongin orang boleh, atau boleh ngomongin orang mah. Yang tidak boleh ngomongin orang yang buruk. Kalau ngomongin orang mah boleh. Kata siapa ngomongin orang nggak boleh. Kita kalau nggak ngomongin orang, ngomongin apa? Ngomongin monyet. Monyet diomongin. Ya orang lagi kita omongin, tapi yang bagus-bagus. Nah itu namanya. Yang tidak boleh ngomongin orang yang buruk-buruk. Dibersihkan hati kita. Wa yuzakkihim. Kenapa? Karena nanti berhadapan dengan Allah yang dilihat daripada rukun kita, kebaikan kita adalah nilai hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadah kita dicatat oleh Allah, kebaikan kita ditambah oleh Allah, sehat semuanya yang ada di barakah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.